Halo semuanya, saya Evelyn Bestari, biasanya dipanggil Ellen. Nama gue Desi. Gue Ilham. Nama saya Bayu Galih. Aku Rere. Saya Vinda. Gue salah satu bagian dari tim volunteer. Pemberi presentasi. Yang kemarin terjun langsung ke lapangan. Di Ekspedisi Jagat Literasi. Dari kata ke nyata 30 tahun Kompas.com. Tadinya kami semua, terutama gue, relawan berpikir kita akan ke Pulau Sebatik itu akan memberikan sesuatu, membawa sesuatu buat teman-teman di sana. Kita akan membagi pengetahuan, membagi ilmu gitu. Tapi ternyata ini yang cukup mind blowing adalah ternyata kita yang dapat pelajaran lebih berharga dari teman-teman kecil di Pulau Sebatik. Kita ke Pulau Sebatik itu nggak lama, cuman kurang lebih 7 hari. Nah, dalam kurun waktu 7 hari itu kita ke 3 sekolah. Kita ke SDN 004 Sebatik Tengah, SDN 005 Sebatik Tengah, sama satu lagi di MI Darul Furqon. Itu semua ini adalah sekolah-sekolah tapal batas, perbatasan antara Indonesia sama Malaysia. Perjalanan kita ke sana tuh cukup memorable. Memang sebentar, tapi kenangannya tuh bertahan lama. Yang paling berkesan tuh anaknya semua ramah banget, ramah parah. Mereka tiap selesai kita ngajar, main bareng. Bahkan aku ingat banget yang paling berkesan tuh di hari kedua yang di SD Naskat Bintang Timur itu. Mereka benar-benar ngajak joget bareng di lapangan bola basket itu yang biasanya yang putar ke kiri tuh yang segala macam. Terus ngajak joget bareng, kemudian foto bareng sampai meluk-meluk gitu. Kak, kapan lagi datang ke sini? Kapan lagi datang lagi kan tiap tahun kayak gitu. Ya di situ paling berkesannya sih benar-benar mereka. Aku cuma duduk doang, disamperin, Kak mau belajar bahasa daerah kita nggak, kayak gitu. Bener-bener ramah banget anak-anaknya. Materi kita itu ada, karena untuk kelas SMP kita ada cek fakta. Yang pertama cek fakta untuk SMP. Itu tuh di mana materi tersebut itu untuk kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa lo harus bijak bersosial media. Apalagi mereka ini generasi Gen Z ya, yang memang mereka melek digital harusnya, dan mereka harus lebih bijak dalam bersosial media, terus membagi data diri, terus kemudian berkenalan dengan orang-orang baru dan lain-lain. Itu kita memberikan, dan ketika ada mereka suatu informasi yang mereka dapatkan harus dicek dulu tuh faktanya seperti apa. Nah itu kita memberikan edukasi kepada mereka. Terus kemudian di sesi selanjutnya tuh kita ada STEM. STEM itu berkaitan dengan sains, teknologi, kemudian dan matematik ya kemudian. Nah di situ pun mereka antusias banget karena mereka kita bagi per kelompok. Terus mereka kita kasih satu tools yang mereka harus rakit tools tersebut menjadi satu rangkaian energi, dari energi angin menjadi energi cahaya gitu. Nah itu mereka sangat antusias sekali gitu. Sebagai pembuat modul ya, kita juga apresiasi ketika akhirnya, maksudnya ada sisi senang dan bangga juga ketika guru mengapresiasi dalam bentuk, Pak ini menarik loh, bisa nggak kita kasih materi ini ke semua siswa? Ya nggak apa-apa silakan gitu kan, karena kita
berikan semacam games ya ke anak gimana caranya agar mereka menjaga data pribadinya. Dan kita juga mengencourage guru-guru itu, ya silakan kalau memang mau menerapkan ini ke semua muridnya gitu kan. Dan memang ini salah satu hal-hal yang menyenangkan buat kita ya ketika akhirnya materi yang kita buat berguna untuk orang lain. Bagaimana mengajak siswa dan juga guru dalam hal ini untuk memahami semua sisi sehingga bisa mendapatkan literasi digital yang utuh, tidak mudah terkena hoax, juga tidak mudah untuk percaya dengan begitu saja untuk berita-berita yang tersebar di dunia maya. Kita butuh orang-orang yang lebih banyak memberikan ibaratnya memberikan vaksin sehingga masyarakat punya kekebalan nih, punya antibodi ketika menghadapi berbagai ancaman di media sosial. Sebenarnya yang bikin kita kaget dan tidak terduga adalah aksesnya sih. Aksesnya itu di jalanan lain itu aspal yang sudah bagus. Begitu masuk ke arah sekolahnya sekitar 500 meter ya dari jalanan utama itu menuju ke sekolahnya, itu aksesnya tidak ada aspal, berbatu. Sementara memang di daerah situ tuh batu-batu putih gitu, batu-batu antara kapur dan batu-batuan karang juga ada di situ. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Laura. Itu suara si tasik kuning cilik yang keluar perlahan dari balik batu karang. Matanya tampak takut tuh, dia kayak takut, tapi penuh harapan. Keluar jendela dan melambaikan tangan ke sana. Selamat tinggal Joni, bye-bye. Sampai akhirnya singa terlepas. Mereka tuh seneng ya kita datengin. Terus mereka kayak nggak mau kita pulang. Ngerasanya itu kayak nyes banget di hati gitu. Padahal kita ngasihnya mungkin nggak seberapa menurutku. Tapi mereka menerima dengan rasa yang gimana ya? Mereka tuh nggak pernah kesentuh yang kayak gini-gini gitu. Kita cuma kasih buku, kita datang dengan dongeng gitu ya. Kita dengan ceria gitu. Kita kasih mereka rasa mungkin happy sedikit lah gitu. Tapi mereka nerimanya dengan hati yang segitu luasnya gitu. Oke, jadi kami akan kasih pertanyaan. Siap pertanyaannya? Ini kalau udah terus ada. Mereka suka banget menari, kita nari bareng-bareng sama mereka sampai kita mau pulang. Mereka jalan sampai mobil kita itu diikutin dari belakang, dadah gitu. Itu bikin kayak, bisa nggak ya? Kayak nanti aku tuh bisa nggak ya balik sini lagi ketemu sama mereka, ngelihat mereka ke depannya jadi kayak gimana, jadi apa? Nanti perkembangan mereka gimana? Apa yang kita kasih itu bakalan bermanfaat nggak ya buat mereka gitu? Jadi keindahan tempat tinggal mereka tuh kayak nggak bisa ngobatin kerinduan mereka akan informasi, pengetahuan. Jadi itu yang bikin aku kayak bisa nggak ya nanti kita balik lagi gitu, ketemu sama mereka lagi. Itu sih. Harapan gue pribadi, campaign ini jangan cuma selesai di sini aja. Karena tugas kita masih panjang, tugas kita masih berat, masih banyak adik-adik di luaran sana yang harus kita jangkau. Harapan gua program Jagat Literasi Kompas.com ini bisa ada setiap tahunnya, ada secara berkelanjutan. Karena program-program seperti ini mencerdaskan, benar-benar mencerdaskan
anak bangsa. Semoga tiap tahun jalan lagi, kita lebih explore daerah-daerah lain lagi sih lebih tepatnya ya. Kita kemarin udah sampai Maluku, NTT, kita tuh mungkin pengennya bisa sampai Papua atau mungkin juga menjangkau area Sumatera, dan pokoknya pengen lebih menjangkau area seluruh Indonesia dan lebih banyak mengedukasi dan mengajarkan anak-anak lebih bijak dalam menggunakan sosial media, kemudian belajar juga mencintai buku, cara membaca dan segala macam. Di pelosok, di pedalaman, terluar dan lain-lainnya itu kita bisa harap lebih banyak lagi sekolah yang terjangkau ya. Supaya anak-anak yang bersekolah, kemudian guru-guru itu bisa melihat dunia itu lebih terang lagi, lebih luas lagi, mendapatkan paparan ilmu dan juga teknologi itu lebih baik lagi. Kita jangan padamkan semangat itu, kita justru pupuk semangatnya biar mereka bisa jadi lebih baik, jadi lebih keren, bahkan jadi lebih didengar.